Dalam video hari ini, aku akan menunjukkan kepada kamu cara membangun website portofolio menggunakan Canva. Ini akan menjadi tutorial step by step yang akan sangat membantu kamu jika kamu seorang content creator, seorang seniman, atau kamu hanya mencari cara untuk memamerkan karya kamu, tapi kamu tidak memiliki keterampilan coding. Tidak masalah, apakah kamu seorang fotografer, desainer grafis, seniman, apapun itu, aku akan mengajari kamu dengan tepat cara membangun website portofolio yang sangat profesional yang hanya akan memakan waktu sekitar 20 menit untuk dibuat. Pada akhir video ini, kamu akan memiliki website portofolio yang sangat profesional yang dapat kamu kirim ke calon klien dan semoga membantu kamu meningkatkan penjualan. Jadi, tanpa banyak bicara lagi, mari kita langsung saja masuk ke video. Seperti yang kamu tahu, hari ini kita akan menggunakan Canva. Canva adalah salah satu tool terbaik yang bisa kamu gunakan untuk mendesain, membuat, atau menghasilkan apapun yang kamu butuhkan untuk pekerjaan atau bisnis kamu. Seperti yang kamu lihat, ada banyak hal berbeda yang bisa kita buat dengan Canva, termasuk poster, logo, whiteboard, desain grafis, media sosial, dan tentu saja apa yang akan kita lakukan hari ini, yaitu membuat website. Seperti yang kamu lihat, kamu bisa membuat, kamu bisa meluncurkan, dan kamu bahkan bisa melacak website kamu menggunakan Canva. Hal keren lain yang bisa kamu lakukan adalah kamu bisa melacak traffic insight kamu. Itu berarti kamu bahkan bisa melihat analisis dari website kamu sendiri. Kamu bahkan bisa membangun dan menjalankan website kamu secara gratis dengan opsi domain yang fleksibel. Dan jika kamu memiliki tim, kamu juga bisa berkolaborasi dengan tim kamu. Aku akan mengklik Start Designing. Aku akan meninggalkan link ke Canva di bawah. Aku akan menggunakan Canva Pro karena aku akan memiliki akses ke begitu banyak fitur berbeda seperti penghapusan latar belakang, juga konten premium. Kamu akan melihat lebih banyak template, foto, video, dan grafis jika kamu memiliki Canva Pro. Sebelum kita mulai, aku akan dengan cepat menunjukkan website portofolio aku sendiri agar kalian punya gambaran jelas tentang apa yang akan kita buat di video hari ini. Sangat penting bahwa website portofolio kamu mencerminkan siapa kamu, apa yang kamu suka lakukan, apa yang ingin kamu pamerkan dalam karya kamu, dan itu akan membuat kamu menonjol dan membuat brand ingin bekerja sama dengan kamu lebih banyak. Ini adalah website portofolio UGC aku. Seperti yang kamu lihat, aku memiliki berbagai informasi tentang aku dan juga video yang telah aku rekam dan buat untuk berbagai brand. Tentu saja, aku juga menyertakan beberapa analisis aku karena itu adalah informasi penting yang akan dicari beberapa brand, terutama dalam industri spesifik ini. Tapi tentu saja, itu semua akan bergantung pada apa yang kamu lakukan, siapa kamu, dan apa yang ingin kamu cerminkan pada website portofolio kamu. Jadi, setelah kamu membuat akun kamu dengan Canva Pro, silahkan buka. Kemudian, yang akan kamu lakukan adalah mengetik di bilah pencarian portofolio website. Dan seperti yang kamu lihat, Canva Pro akan menunjukkan ribuan template berbeda yang bisa kita gunakan. Ini luar biasa, karena kamu bisa memilih template yang mencerminkan siapa kamu, apa yang kamu suka, dan tentu saja, apa yang akan kita lakukan adalah membuatnya menjadi milik kita sendiri. Aku akan melihat semua template website portofolio, dan aku akan memilih favorit aku agar kita bisa memulai dari awal. Oke, jadi aku menemukan template ini yang sangat aku suka. Aku akan mengklik Customize this template kalau kalian mau mengeceknya. Ini adalah nama templatenya. Jadi aku akan mengklik Customize this template. Hal pertama yang aku suka lakukan adalah cukup menggulir ke bawah sampai ke bagian bawah. Melihat dengan tepat seperti apa tampilan website portofolio ini. Dan semacam mendapatkan ide bagaimana aku bisa membuat ini menjadi milik aku sendiri dan apakah ini cocok untuk brand aku dan apa yang sedang aku coba lakukan. Jadi, seperti yang kamu lihat, tepat di atas, ini adalah template untuk seseorang yang adalah seniman yang membuat berbagai jenis konten media. Jadi, aku suka. Aku pikir ini adalah cara yang bagus untuk membuat website portofolio aku sendiri lebih modern. Jadi, mari kita mulai menyesuaikan template ini. Hal pertama yang suka aku lakukan adalah, tentu saja, memulai sepenuhnya dari atas. Aku tidak suka memulai dari tengah atau dari akhir, karena aku pikir inspirasi mulai terbangun setelah kamu menemukan halaman pertama website kamu. Jadi, hal pertama yang akan aku lakukan adalah menghapus gambar latar belakang ini. Yang harus kamu lakukan untuk menghapus gambar latar belakang di Canva adalah mengkliknya dan cukup menghapusnya. Sekarang, yang akan aku lakukan adalah mengunggah foto diri aku dan aku akan menggunakannya sebagai gambar latar belakang aku. Tapi pertama, aku akan mulai mengedit semua hal kecil ini yang ada di sekitar template ini agar tertulis nama aku dan bukan nama orang lain. Jadi, aku akan menghapus ini di sini, aku akan mengetik nama aku, dan kemudian aku akan menghapus ini di sini dan menulis apapun yang akan aku lakukan. Misalnya, UGC content. Aku bisa meninggalkan ini di sini karena ini adalah website portofolio.
Aku akan menghapus multimedia artist ini dengan cukup mengkliknya dan menghapusnya. Dan aku akan membuat ini sedikit lebih panjang. Aku tidak suka bagaimana itu terpecah menjadi dua. Jadi aku hanya membuatnya lebih panjang dengan menarik sudut teks ini di sini. Sekarang setelah ini memiliki informasi aku, yang akan aku lakukan adalah mengunggah foto diri aku agar aku tahu persis di mana aku ingin teks itu berada. Jadi aku akan menambahkan foto diri aku sedang bekerja. Aku sudah mengunggah foto ini di Canva. Tapi jika kamu ingin mengunggah foto dari awal, yang harus kamu lakukan adalah cukup mengklik upload, kemudian kamu akan mengklik upload files, dan sekarang kamu bisa memilih gambar atau video yang ingin kamu unggah dari komputer kamu. Sekarang, setelah aku memiliki gambar aku akan mengklik kanan padanya dan aku akan mengklik replace background tepat di bawah. Aku suka bagaimana gambar ini berfungsi, tapi aku ingin kamu bisa melihat bagian bawah gambar aku. Jadi, aku akan mengklik dua kali padanya, dan aku akan mengangkat layar sedikit agar aku bisa lebih fokus pada diri aku. Aku akan memindahkan tombol kecil yang kamu lihat di sini ke kiri, karena aku sebenarnya ingin kamu bisa melihat kamera aku. Karena, tentu saja, itu sesuai dengan topik sebagai content creator. Jadi, aku akan meninggalkannya di sana, dan aku akan mengangkat gambar sedikit lebih tinggi. Sekarang, halaman pertama website portofolio kita selesai. Seperti yang kamu lihat, halaman pertama adalah hal yang membawa nuansa ke seluruh website portofolio. Jadi, aku hanya akan terus menggulir ke bawah dan menyesuaikan template ini. Menulis bagian tentang kamu dan elevator pitch kamu. Aku menganggap halaman kedua website portofolio kamu sebagai halaman terpenting dari seluruh website kamu. Mengapa? Karena disitulah kamu akan mulai berbicara tentang diri kamu. Siapa kamu, apa yang kamu lakukan, dan bagaimana kamu melakukannya untuk bisnis lain. Jadi, misalnya, aku membuat paragraf kecil ini. Ini semacam elevator speech tentang siapa aku dan apa yang telah aku lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Dan bagaimana aku bisa membantu brand lain melakukan hal yang sama melalui karya aku. Jadi, hal yang pertama yang aku lakukan, tentu saja, adalah memperkenalkan diri aku. Seperti yang kamu lihat di atas, aku hanya menambahkan potongan teks kecil yang bertuliskan, "Hai, I'm Mar." Kamu bisa mengubahnya menjadi milik kamu sendiri. Kamu bisa mengatakan hello atau apapun yang terdengar seperti kamu. Jadi silahkan buat elevator speech kecil kamu, tambahkan ke halaman kedua website portofolio kamu, dan jika kamu ingin membuatnya lebih baik, kamu bahkan bisa menggunakan Canva AI. Kamu bisa mengklik pensil ajaib kecil ini, dan ini akan mengubah teks kamu dan membuatnya lebih baik. Jadi aku akan mengatakan sesuatu seperti make it more engaging for brands. Jadi aku akan menambahkan prompt itu. Aku akan mengirimkannya dan melihat bagaimana Canva bisa membantu aku membuat ini lebih baik. Canva AI adalah salah satu fitur paling keren yang dimiliki Canva Pro. Aku suka sekali. Aku menggunakannya untuk setiap yang aku tulis di Canva. Aku suka teks yang dibuatnya. Aku pikir, tentu saja, sedikit lebih baik dari milikku. Jadi, aku hanya akan mengklik replace it, dan kamu bisa melakukan itu dengan milik kamu sendiri juga. Dan jika kamu tidak memiliki teks, kamu bahkan bisa meminta Canva AI untuk melakukannya untuk kamu. Jadi ini luar biasa. Silahkan dicoba. Aku akan menghapus semua gambar kecil ini yang tidak sesuai dengan website portofolio aku. Dan aku hanya akan menambahkan gambar diri aku. Kamu bahkan bisa menambahkan gambar milik kamu sendiri di awal halaman ini, jika itu yang ingin kamu lakukan. Atau hanya gambar hal-hal yang kamu suka. Ingat bahwa kamu bisa menyesuaikan template. Kamu bisa mengubah font, warna, dan benar-benar tidak harus mengikuti template. Misalnya, aku suka font ini, tapi aku mungkin ingin mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik. Untuk mengubah font teks kamu, silahkan pilih, dan di sini, di atas, kamu bisa melihat begitu banyak pilihan berbeda yang bisa kamu gunakan sebagai font untuk website portofolio kamu. Aku akan membuat teksnya sedikit lebih kecil, dan kemudian aku akan membuatnya lebih besar dengan menarik sudut teks ini di sini. Jadi, aku baru saja menunjukkan kepada kamu dengan tepat cara membuat dua bagian terpenting dari website portofolio kamu sendiri. Sekarang, yang harus kamu lakukan adalah mulai menambahkan beberapa karya kamu. Kamu bisa menyertakan video yang pernah kamu buat, mungkin postingan desain grafis sebelumnya yang kamu buat, apapun yang ingin kamu pamerkan di website portofolio kamu. Mulai tambahkan ke template agar orang-orang bisa mengunjungi website kamu dan melihat beberapa karya kamu. Aku sudah menunjukkan kepada kalian cara mengunggah gambar di Canva. Yang harus kamu lakukan adalah mengklik tombol upload, dan kamu tidak hanya bisa mengunggah gambar, tapi kamu juga bisa mengunggah video. Jadi, kamu bisa menggunakan contoh ini jika kamu adalah seorang content creator atau UGC creator. Yang aku suka lakukan di website aku sendiri adalah menambahkan karya aku dengan cara yang mudah dilihat dan dipahami. Jadi, yang aku lakukan di sini adalah mengunggah video yang aku buat untuk sebuah brand. Aku akan menunjukkan kepada kalian sebuah contoh.
Ini adalah contoh video aku berbicara tentang sepatu ini. Itu berhasil sangat baik di TikTok. Seperti yang kamu lihat, metrik dan analisis video itu sangat bagus. Jadi, aku hanya menambahkan screenshot dari apa yang diberikan TikTok kepada aku. Aku menambahkannya ke website portofolio aku. Tentu saja, videonya, sehingga orang-orang bisa melihat apa yang aku bicarakan dalam video dan bagaimana itu membantu brand ini. Tentu saja menjual lebih banyak sepatu dan lebih menarik di media sosial. Jadi, lakukan saja ini dengan karya yang kamu miliki. Tidak masalah jika itu banyak karya. Jika kamu memiliki angka yang luar biasa atau tidak, sebuah website portofolio hanya sebuah cara untuk menunjukkan karya kamu dan untuk menunjukkan diri kamu kepada dunia. Aku akan mengubah warna latar belakang yang di sini karena aku hanya ingin sedikit lebih berwarna. Aku mengubah warnanya. Yang aku lakukan hanya mengklik latar belakang dan memilih warna yang aku suka. Jadi, setelah kamu selesai mengunggah semua konten kamu, semua video kamu, semua karya kamu, sekarang saatnya untuk menyelesaikan kesepakatan. Sekarang, saatnya membuat bagian terakhir dari website kamu. Disinilah kamu ingin menambahkan semua informasi kamu seperti nomor telepon kamu, email kamu, dan bagaimana brand yang tertarik dengan karya kamu sebenarnya bisa menghubungi kamu. Jadi, misalnya, aku suka yang ini di sini. Let's collaborate. Aku pikir itu frasa yang menarik yang bisa kita gunakan. Aku akan membiarkannya apa adanya. Aku akan mengubah, tentu saja, gambarnya. Biarkan aku mencoba mencari gambar diri aku yang berbeda. Jadi, aku baru saja mengedit ini di sini, menambahkan gambar diri aku yang berbeda, dan aku hanya mengikuti template dan menggunakan gambar ganda kecil yang kamu lihat di sini. Jadi, hal yang penting yang harus kamu miliki di website portofolio kamu jika kamu membuat konten adalah halaman media sosial kamu. Dan sebenarnya, ada cara bagi kamu untuk menambahkan link ke akun Instagram kamu, atau TikTok kamu, atau YouTube channel kamu di website portofolio kamu, dan aku akan menunjukkan kepada kamu dengan tepat cara melakukannya. Oke. Jadi, hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengklik Elements di sini di kiri. Dan aku akan mencari TikTok icon. Kemudian, pilih icon manapun yang kamu suka. Aku suka yang ini. Aku pikir itu sederhana. Jadi, aku hanya akan membuatnya lebih kecil dan meletakkannya tepat di samping email aku seperti ini. Setelah kamu memiliki icon yang siap, yang harus kamu lakukan adalah mengklik More, dan kamu akan memilih link di sini. Kamu akan menempelkan link ke halaman TikTok kamu, atau YouTube channel kamu, atau email kamu, apapun itu. Tempelkan di sana, dan kemudian klik Done. Ini akan secara otomatis membuat tombol untuk aplikasi TikTok kamu. Jadi, kapanpun kita menerbitkan website ini, orang-orang sebenarnya bisa mengklik icon ini, dan mereka akan langsung menuju halaman TikTok kamu. Ingat untuk menambahkan nomor telepon kamu di sini, email kamu juga bisa melakukan hal yang sama dengan tombol kecil ini. Kamu bisa menambahkan mungkin email atau nomor telepon kamu ke sana dengan melakukan apa yang baru saja aku tunjukkan. Kamu bisa mengkliknya, dan kemudian kamu bisa memilih edit link, dan kamu bisa menambahkan link yang ingin kamu tambahkan. Itu bisa Instagram, itu bisa Facebook, YouTube, apapun yang kamu butuhkan. Cara terbaik untuk menghubungi kamu, mungkin jika kamu memiliki manajer, kamu juga bisa menambahkan email mereka untuk mempermudah kontak dengan kamu. Jadi, kapanpun kamu selesai, sekarang setelah kita punya website portofolio kita, mari kita perhatiin jauh dengan sangat cepat. Aku akan menampilkannya sepenuhnya untuk kamu, agar kamu bisa melihatnya lebih baik. Dan kira-kira beginilah tampilan website portofolio kamu setelah kita tayang. Untuk menerbitkannya, yang harus kamu lakukan pertama adalah mari kita ubah namanya. Jadi, aku akan mengklik di sini, di atas, dan memberinya nama yang berbeda. Jadi, tambahkan nama apapun yang kamu inginkan untuk menyimpannya, dan sekarang kita akan mengklik preview. Jadi, ini akan menjadi persis tampilan website kamu. Aku sangat menyukai ini. Aku pikir kita melakukan pekerjaan yang hebat. Aku suka warnanya. Aku pikir informasinya jelas. Dan yang paling penting, kita punya informasi aku. Dan di mana orang bisa menghubungi kita. Kamu juga bisa melihat pratinjau di telepon. Jadi cukup klik mobile untuk melihat bagaimana tampilannya jika seseorang melihatnya di telepon mereka. Dan bukan di komputer mereka. Jika kamu suka hasil akhir, yang harus kamu lakukan adalah mengklik publish website. Itu akan memberi kamu URL situs kamu jika kamu ingin mengeditnya. Kamu bisa mengklik pensil ini di sini dan menambahkan sesuatu yang berbeda.
Itu memberi aku nama ini karena seperti yang aku tunjukkan kepada kalian, kita baru saja mengubah nama template, jadi pastikan untuk melakukan itu, agar website portofolio kamu tidak memiliki URL yang acak. Dan setelah selesai, cukup klik publish, tentu saja bisa memakan waktu beberapa detik. Canva akan membutuhkan waktu untuk membuat situs kamu tayang. Dan selesai. Setelah website kamu selesai, aku akan menunjukkan kepada kalian seperti apa tampilannya. Aku akan mengklik view website untuk menunjukkan produk akhirnya. Dan selesai. Sekarang kamu secara resmi telah membuat website portofolio kamu sendiri dari awal dan tanpa keterampilan coding sama sekali. Jika kamu merasa video ini membantu, mohon jangan lupa untuk subscribe ke channel dan like videonya agar orang lain juga bisa melihat informasi ini dan menggunakannya. Jangan lupa untuk mengklik lonceng notifikasi untuk tutorial lebih lanjut seperti ini. Dan jika kalian punya pertanyaan, silahkan tinggalkan di bawah. Terima kasih sudah menonton dan aku akan bertemu denganmu di video berikutnya. Sampai jumpa!